Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Bunga. Perkenalkan, saya Gita Feryana Syamsuddin akan mempresentasikan terkait analisis laporan keuangan untuk tugas UTS kelas AK 704. Yang pertama, secara singkat, analisis laporan keuangan sendiri yaitu suatu proses untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan cara memeriksa laporan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, profitabilitas, likuiditas, serta risiko finansial suatu perusahaan. Kemudian, apa saja yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan? Nah, tujuan dari analisis laporan keuangan sendiri yang pertama yaitu untuk mengukur kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan ini digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan menjalankan operasionalnya, apakah menghasilkan keuntungan, serta bagaimana posisi keuangannya pada periode tertentu. Yang kedua, yaitu eh, analisis laporan keuangan ini dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Nah, profitabilitas ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan aset maupun modal yang dimiliki. Ini penting untuk melihat keberlanjutan suatu usaha. Yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu untuk menilai tingkat likuiditas dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban segera jatuh tempo menggunakan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Kemudian yang keempat, yaitu untuk menganalisis struktur pemodalan dan tingkat solvabilitas. Solvabilitas ini melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian tujuan analisis laporan keuangan yang keempat yaitu untuk menilai efisiensi penggunaan aset dan modal kerja. Analisis ini dilakukan untuk memahami apakah perusahaan memanfaatkan aset dan modal kerjanya secara optimal sehingga mampu menghasilkan pendapatan secara maksimal juga. Kemudian yang kelima yaitu untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan dari periode ke periode. Nah, dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode ini, dapat dilihat apakah perusahaan mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnan. Kemudian, tujuan dari analisis laporan keuangan yang keenam yaitu untuk menilai potensi risiko finansial yang dihadapi suatu perusahaan. Nah, risiko yang dapat muncul misalnya risiko gagal bayar utang, ketidakmampuan menghasilkan kas, atau penurunan profit secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, analisis laporan keuangan ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, dan kreditur. Hasil analisis ini digunakan manajemen untuk strategi bisnis. Nah, investor juga digunakan untuk keputusan investasi dan kreditur untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman. Kemudian bagaimana cara menganalisis sebuah laporan keuangan? Nah, proses analisis laporan keuangan sendiri yang pertama yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan utama. Nah, analisis ini dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen utama seperti neraca atau balance sheet, yaitu menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua dengan laporan laba rugi atau income statement, yaitu dengan menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Kemudian ada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari operasi, investasi, dan pendanaan. Yang terakhir, ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Proses yang kedua, yaitu dengan melakukan analisis horizontal. Hal ini dilakukan untuk membandingkan angka keuangan dari beberapa tahun berturut-turut untuk melihat kenaikan atau penurunan. Nah, hal ini berguna untuk melihat tren jangka panjang suatu perusahaan. Yang ketiga, yaitu dengan dilakukan analisis vertikal. Analisis vertikal ini untuk mengubah setiap pos laporan keuangan menjadi persentase dari total, misalnya total aset,
atau total penjualan. Cara ini dilakukan untuk memudahkan membandingkan perusahaan yang berbeda ukuran. Yang keempat, dilakukan dengan menghitung rasio keuangan. Rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi, dan performa pasar. Dengan rasio, kondisi perusahaan akan lebih mudah diukur secara kuantitatif. Kemudian, proses yang kelima yaitu dilakukan untuk mengevaluasi tren dan perbandingan industri. Angka-angka perusahaan perlu dibandingkan dengan standar industri atau pesaing untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan tersebut berada di atas, sama, atau di bawah rata-rata. Yang keenam, dilakukan dengan menarik kesimpulan. Nah, hasil analisis ini memberikan gambaran apakah perusahaan ini sehat atau tidak dari sisi keuangan dan operasional. Kemudian terakhir, dengan membuat rekomendasi. Nah, berdasarkan temuan, disusun rekomendasi terkait peningkatan efisiensi, perbaikan arus kas, restrukturisasi utang, peningkatan profit, dan lain-lain. Kemudian rasio apa saja yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan? Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada current ratio atau aktivitas lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, current ratio ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek dengan aset lancarnya. Yang kedua ada quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, quick ratio ini dilakukan untuk mengukur kemampuan membayar utang tanpa mengandalkan persediaan yang kurang liquid. Yang ketiga dari rasio likuiditas yaitu ada cash ratio atau kas dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, rasio ini rasio yang paling konservatif untuk menilai kemampuan membayar utang segera dengan kas yang tersedia. Rasio yang kedua ada solvabilitas atau leverage. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dan apakah mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang pertama ada DER atau debt to equity ratio, yaitu dilakukan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total ekuitas. Semakin tinggi DER, makin besar juga risiko finansialnya. Yang kedua ada DAR, debt to asset ratio, yaitu menunjukkan porsi aset yang dibiayai dengan utang. Dan yang ketiga ada time interest earn atau TIE, yaitu EBIT dibagi dengan beban bunga, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga dari laba operasionalnya. Rasio yang ketiga yaitu profitabilitas, yaitu dengan mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu menunjukkan efisiensi produksi sebelum biaya operasional. Yang kedua ada net profit margin, ini mengukur presentasi laba bersih dari penjualan. Ketiga ada return on asset atau ROA, yaitu menilai efektivitas aset dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir ada ROE, return on equity, yaitu mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal pemilik. Kemudian yang keempat, yaitu ada rasio aktivitas atau efisiensi. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Yang pertama, yaitu ada inventory turnover, yaitu mengukur frekuensi persediaan terjual dalam suatu periode. Yang kedua, ada receivable turnover, yaitu dengan menilai efektivitas penagihan piutang. Yang ketiga, ada total asset turnover, yaitu mengukur kemampuan aset menghasilkan penjualan. Yang terakhir, ada rasio pasar atau market ratio, yaitu digunakan untuk perusahaan yang telah melantai di bursa atau sudah go public. Yang pertama ada EPS, earning per share, yaitu laba bersih yang dihasilkan per lembar saham. Yang kedua ada price to earning ratio atau PE, menunjukkan seberapa mahal nilai saham dibandingkan dengan laba per sahamnya. Yang ketiga ada dividend yield, yaitu persentase pengembalian dividen terhadap harga saham. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.